أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini akan membicarakan tentang keruntuhan Khilafah Abbasiyah. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam ketiga yang berkedudukan di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261 Masehi. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan Abbasiyah berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah Bani Umayyah kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk pada keturunan dari paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Kekhalifahan Abbasiyah berkuasa mulai tahun 750 Masehi dan memindahkan ibu kota dari Damaskus di Suriah ke Baghdad di Irak. Kekhalifahan berkembang selama 3 abad, tetapi perlahan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari ketentaraan kekhalifahan yang mereka bentuk. Selama 150 tahun berkuasa memintas Iran, kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang disebut Amir atau Sultan. Menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghrib dan Ifriqiyah kepada dinasti Aghlabiyah dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 karena serangan bangsa Mongol dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tidak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Kekhalifahan di Kairo berakhir ketika Mesir ditaklukkan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1517 dan gelar khalifah diklaim oleh dinasti Utsmaniyah Turki. Tanda-tanda keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah sudah terlihat ketika kekhalifahan hidup dalam kemewahan. Kehidupan para khalifah sudah seperti Kaisar Romawi atau Kaisar Persia. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit jumlahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian pada saat itu bagaikan sampah yang dihanyutkan air hujan. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh Islam dan akan menimpakan dalam hati kalian al-wahan. Kemudian seorang sahabat lain bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ahmad. Secara bahasa al-wahan bermakna lemah, baik secara material maupun moral. Al-wahan juga bisa diartikan sebagai juben, takut atau pengecut. Penyakit ini memiliki 2 virus berbahaya, yaitu cinta dunia yang berarti lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala.
Ada sepenggal kisah menarik yang berhubungan dengan penaklukan Baghdad oleh Hulagu Khan. Sebelum membumi hanguskan Baghdad, Hulagu Khan membangun basis pertahanan beberapa ratus meter dari kota Baghdad. Hulagu memblokir semua akses bahan makanan dan air ke dalam kota. Penduduk dalam kota sudah menjerit kekurangan makanan dan air, tetapi tidak ada satupun dari penduduk Baghdad yang berani keluar menemui Hulagu Khan. Keadaan ini berlangsung beberapa hari, hingga pada suatu hari Hulagu membuat pengumuman. Isi pengumuman itu bahwa dirinya ingin bertemu dengan ulama dan para cendekia Irak khususnya di kota Baghdad. Berhari-hari pula pengumuman itu disampaikan, tetap saja tidak ada satupun orang yang berani keluar menemui Hulagu Khan. Hingga pada akhirnya, seorang guru madrasah, seorang ustadz yang masih belia, datang menemui Hulagu Khan. Ustadz itu bernama Kadihan, seorang remaja yang baru lulus madrasah yang janggutnya baru beberapa helai. Dia datang menghadap Hulagu dengan membawa 3 jenis hewan, seekor unta jantan tinggi besar, seekor kambing jantan yang berjanggut lebat, dan seekor ayam jantan. Saat Kadihan berdiri di hadapannya, Hulagu memandang pemuda belia itu dengan seksama, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian Hulagu bertanya kepada Kadihan, "Apakah sudah tidak ada orang lain lagi sehingga mereka menyuruhmu datang menghadapku?" Kadihan menjawab, "Jika kamu ingin bertemu dengan yang lebih besar, di luar sana ada seekor unta jantan. Jika kamu ingin bertemu dengan yang berjanggut panjang, di luar sana ada seekor kambing jantan. Jika kamu ingin bertemu dengan yang bersuara nyaring, di luar sana ada seekor ayam jago." Kemudian Hulagu melanjutkan bertanya, "Beritahukan kepadaku, apa yang menyebabkan kami bisa sampai ke sini?" Kadihan menjawab, "Sebab yang mendatangkan kamu ke sini adalah amal-amal kami. Kami telah lalai dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kami telah jatuh ke dalam jurang kesenangan dan berfoya-foya. Kami juga telah disibukkan dalam mengejar pangkat, jabatan, dan kekayaan duniawi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kalian untuk mengambil kembali nikmat-nikmat itu." Hulagu bertanya lagi, "Kalau begitu siapa yang dapat mengusirku dari sini?" Kadihan menjawab, "Jika kami menyadari akan diri kami, jika kami mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, jika kami berhenti bertikai satu dengan lainnya, maka pada saat itulah kau tidak akan mampu mencapai tempat ini." Jawaban-jawaban yang disampaikan Kadihan mencerminkan keadaan kekhalifahan Abbasiyah pada saat itu. Kekhalifahan adalah negara multi-etnis yang sangat rentan perpecahan. Para ulama sudah tidak bersuara menyerukan persatuan. Mereka bertikai soal Al-Quran, apakah makhluk atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kadim. Setiap ulama bersuara bukan untuk mengajak pada persatuan, bukan untuk menghentikan pertikaian kaum muslimin, tetapi untuk mendapatkan banyak pengikut. Tentara sudah tidak bertugas menjaga keutuhan wilayah. Tentara hanya dimanfaatkan untuk meredam suara rakyat yang tidak puas dengan kebijakan khalifah. Kekhalifahan kemudian mengalami perpecahan dengan amir atau sultan yang tidak patuh pada khalifah. Pada 10 Februari 1258, kota Baghdad menyerah karena terus-menerus mendapat serangan Katapel. Selama 7 hari penjarahan dilakukan pasukan Mongol. Perpustakaan Baghdad dibakar hingga rata dengan tanah. Kerusakan ini merupakan akhir zaman keemasan Islam dan pusat kekuasaan bergeser dari Baghdad ke Kairo. Dengan kejatuhan Baghdad untuk pertama kalinya dalam sejarah umat Islam tanpa kekhalifahan, Hulagu Khan tidak berniat berhenti hanya sampai di Baghdad saat dia mendorong pasukannya melaju ke Suriah. Kekejaman tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan ketika memasuki Baghdad menjadi sejarah kelam bagi umat Islam. Tentara Mongol membunuh penduduk Baghdad dan mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah. Al-Mu'tasim Billah, Khalifah Abbasiyah kala itu, dibunuh dengan cara yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tubuhnya diselimuti dengan permadani Persia kemudian diinjak-injak dengan kuda pasukan Mongol. Penaklukan kota Baghdad oleh pasukan Mongol terjadi pada tahun 1258 Masehi. Peristiwa ini dikenal sebagai turning point atau titik balik yang mengubah wajah Islam hingga saat ini. Pengepungan kota Baghdad hanya berlangsung selama 13 hari dari tanggal 29 Januari hingga 19 Februari 1258 Masehi.
Setelah menguasai kota Baghdad, pasukan Mongol setiap hari melakukan pemerkosaan, penyiksaan, penganiayaan, dan pembunuhan penduduk Baghdad tanpa rasa belas kasihan. Menurut perkiraan, sekitar 1 juta penduduk Baghdad mati dibunuh. Asap hitam menutupi udara Baghdad selama beberapa hari saat perpustakaan Baghdad terbakar hingga rata dengan tanah. Sungai Efrat berwarna merah bercampur hitam karena banyaknya manusia yang dibunuh dan mayatnya dibuang di sungai. Dan manuskrip hasil kajian ilmu pengetahuan semuanya dibuang di sungai. Tanda-tanda kehancuran peradaban Islam kekhalifahan Abbasiyah sudah terlihat jauh sebelum peristiwa penyerangan pasukan Mongol. Kekhalifahan Abbasiyah adalah negara yang sangat luas, meliputi perbatasan Cina di timur hingga Afrika Utara di barat. Luas wilayah kekhalifahan telah membuat khalifah yang berkedudukan di Baghdad menjadi terlena. Kekhalifahan Abbasiyah sudah meninggalkan jihad, sedangkan jihad adalah ruh Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika jihad telah ditinggalkan Abbasiyah, negeri-negeri bawahan sudah tidak lagi loyal kepada khalifah. Khalifah di Baghdad hanyalah sebagai stempel. Setelah negeri-negeri Islam di Asia Tengah, Iran, dan Afghanistan atau Khurasan dikuasai kekaisaran Mongol, khalifah pun lalu tunduk di bawah telapak kaki Mongol. Abbasiyah telah terbiasa membayar upeti kepada kekaisaran Mongol. Saat Khan Agung Mongke dilantik menjadi kaisar Mongol, Khalifah Abbasiyah mengirim delegasi untuk memberi hormat kepada kaisar. Tindakan khalifah ini sudah berada di luar syariah Islam. Hal ini jelas terlihat betapa rapuh dan lemahnya kekhalifahan Abbasiyah. Al-Mu'tasim Billah adalah khalifah terakhir dan yang menyerah kepada Mongol dibaiat pada tahun 1242 Masehi. Al-Mu'tasim adalah tipe khalifah yang sangat lemah, tidak pandai mengurusi negara. Khalifah seorang hedonis, lebih suka hidup berfoya-foya daripada memikirkan negara. Khan Agung Mongke tidak puas hanya menerima upeti dari Abbasiyah. Lebih dari itu, Khan Agung Mongke menginginkan kehadiran Khalifah Abbasiyah ke istana kekaisaran Mongol untuk tunduk dan patuh padanya. Permintaan ini tidak dipenuhi oleh Al-Mu'tasim Billah sehingga membuat Khan Agung Mongke marah dan mengirim pasukan sebanyak 150.000 tentara yang dipimpin oleh adiknya bernama Hulagu Khan. Ketidakhadiran Al-Mu'tasim dinilai sebagai pembangkangan Abbasiyah. Menurut beberapa sejarawan, kejatuhan Baghdad oleh serangan Hulagu Khan terjadi karena adanya pengkhianatan di dalam istana. Ibnu al-Alqami yang menjabat sebagai Wazir Agung atau Perdana Menteri adalah seorang berkebangsaan Parsi, penganut Syiah yang sangat membenci penganut Sunni. Wazir Agung ini berperan sebagai mata-mata yang memuluskan rencana Hulagu Khan menaklukkan Baghdad. Dia meminta kepada Hulagu agar mengangkatnya sebagai wakil Mongol di Irak, dan sebagai imbalannya dia akan memberikan jalan bagi rencana Hulagu menaklukkan Baghdad. Atas permintaan Hulagu Khan, Wazir Agung Abbasiyah memangkas jumlah tentara kekhalifahan sehingga tersisa 50.000 dari 200.000 tentara, mengurangi anggaran militer, menghentikan latihan militer, dan menghentikan perekrutan anggota militer baru. Militer aktif dipindahkan ke sektor non-militer. Akibatnya bisa terlihat kemampuan militer kekhalifahan menjadi terbatas. Selain itu, khalifah lebih banyak memilih orang-orang dekatnya dari kalangan orang berkebangsaan Parsi, sedangkan orang-orang Parsi adalah penganut Syiah yang sangat membenci Sunni. Sikap khalifah menimbulkan pertentangan dan pertikaian di kalangan rakyat Abbasiyah. Banyak sultan atau amir yang kemudian tidak lagi tunduk pada khalifah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan untuk perbaikan video selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya.